Ustadz, ada tari telanjang diiringi sholawat, apa boleh? Oh ini ya, ini luar biasa. Tari telanjang, dia hanya simpakan, bertato, ya saya omongkan kemarin itu ya, bertato, laki-laki ini, terus terang Weldo lah, ya. Weldo ini mencederai Islam. Apalagi Weldo ini sudah semakin sangat mengkhawatirkan ya. Dia udah berhasil mempengaruhi orang untuk bisa diundang di acara Maulid Nabi. Maulid Nabi itu mulia teman-teman, karena Maulid Nabi itu adalah berbahagia atas hari kelahirannya Nabi. Yang menjadi terlarang ketika mengekspresikan atas hari kelahiran Nabi dengan kemaksiatan, ya, termasuk mengundang Weldo guling-guling di acara Maulid Nabi, dilantunin sholawat juga, ya Allah, dipantatin juga jamaahnya di sana. Ya inilah yang membuat terlarang. Kemarin saya ngebahas tentang Dajjal kecil, lalu saya mengaitkan juga dengan Weldo. Ternyata video tersebut membuat pendukung Weldo marah besar terhadap saya, hingga sampai dia spam di kolom komentar video tersebut. Narasi komentarnya kurang lebih menyuruh saya untuk meminta maaf kepada Weldo sebelum saya katanya sakaratul maut. Astagfirullahalazim. Orang seperti Weldo aja ya, yang kalian bisa lihatlah penampilannya dan juga cara bicaranya yang menghinakan ajaran agama Islam, menghinakan Rasulullah. Ada yang menjadi pecinta beratnya Weldo. Nauzubillahi min zalik. Semoga keturunan kita dijaga dari hal-hal semacam ini. Saking cintanya dia sama Weldo sampai mengancam saya sakaratul maut ya. Astagfirullah. Kita tuh sebagai muslim ketika sholat, doanya yang pasti kita panjatkan adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Mati di jalan Allah, mati membela agama Allah, mati membela Rasulullah, itu lebih baik daripada hidup menjadi penista agama, daripada hidup menjadi pendukung penista agama. Sebenarnya saya bisa aja memblokir akun-akun pendukung Weldo agar dia tidak bisa lagi berkomentar di channel-channel saya ya. Tapi saya tidak lakukan itu karena saya masih berharap dia agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menonton video saya, dengan berkomentar di video saya. Lagi pula saya buat konten ini kan bukan untuk menjelek-jelekan pribadinya Weldo, bukan untuk menjelek-jelekan tentang Weldo, tapi saya di sini hanyalah untuk membentengi akidahnya umat Islam, untuk mencerahkan umat Islam agar tidak terjerumus pada kesesatan Weldo. Teman-teman, kali ini saya kembali lagi mau mereaksi videonya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Zahro, semoga Allah merahmati beliau. Kiai Haji Muhammad Zahro ini menanggapi video Weldo yang viral mengenai Weldo datang di acara Maulid Nabi dan terlihat di sana ngepantatin jamaah, guling-guling di tempat Maulid Nabi. Yang sangat menyakitkan hati adalah Weldo ini diiringi dengan lantunan sholawat dan juga menjadi tontonan anak-anak di sana, menjadi tontonan ya jamaah-jamaah yang ada di sana. Inilah pentingnya ya edukasi di sosial media agar ini tidak terulang lagi. Dan ini menarik sekali teman-teman ya, karena langsung dikomentari oleh seorang profesor di bidang keagamaan Islam. Beliau ini Prof. Zahro ya. Kita doakan semoga beliau selamat dunia akhirat, semoga beliau diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, coba kita simak ya, ini tanggapan dari Prof. Zahro. Ada tari telanjang diiringi sholawat, apa boleh? Ini ya, ini luar biasa. Tari telanjang, dia hanya simpakan, bertato, ya saya omongkan kemarin itu ya, bertato, laki-laki ini, terus terang Weldo lah, ya. Weldo ini mencederai Islam. Yang nanggap juga salah, yang ngiringi sholawat juga salah. Jadi nari telanjang, bukan telanjang bulan dan hanya simpakan. Simpang ngerti ya mas ya? Hanya pakai celana dalam duduk simpak teman. Seji mas. Swimpek ya, swimpek itu celana renang ya. Jadi baik, pokoknya celana cekak gitu. Kemudian ya bertato, kemudian pakai kalung, pakai gundel, kemudian menari ya, kemudian diiringi dengan sholawat. Sungguh dahsyat keberanian mereka di hadapan Rasulullah SAW. Saya sebenarnya tahu grupnya siapa, saya tahu, tapi tidak enak untuk menyebutnya. Ini loh, ini tokoh, ini orang alim, tapi membacakan sholawat dengan tarian telanjang seperti itu. Walaupun laki-laki kan merangsang toh bu ya. Ya walaupun ini tidak merangsang, jelas tidak merangsang wujudnya kayak ngono. Bukan soal merasa tidak merangsang, membuka aurat itu dosa di depan umum. Walaupun laki-laki kan buka aurat itu, hanya pakai celana dalam. Muter-muter, kemudian kayang, jungkir, disolawati.
Apa ndak malu dengan Rasulullah SAW? Sholawat ngiringi tari kayak gini nih loh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Moga-moga yang mengiringi sholawat ini segera sadar dan bertaubat. Saya khawatir dicegat oleh malaikat untuk tidak mendapat syafaat. Na'udzubillah. Oh, mungkin begini, kadang-kadang kalau saya menegur orang begini biasanya, "Loh, ini wali. La ya'riful wali ilal wali," ngono. Aku didalili ngono. Ini wali, tidak tahu wali kalau bukan wali. Waduh mudah. Ya katakanlah andai kata benar wali, kita tidak berdosa menghukumi mereka salah dan berdosa sesuai syariat. Karena apa? Wali itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus. Wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nek koyo ngono iki bertakwa apa enggak? Bahkan dia non muslim kok. Dia non muslim. Menurut yang saya tahu. Ya kalau muslim harusnya ya enggak begitulah. Jadi terus terang ya, akhir zaman memang seperti ini. Saya berharap penyelam teguh ya. Jangan sampai terpengaruh. Wali itu walaupun pakai celana, ada yang dikatakan wali tidak pernah mandi, kemudian celana cekak terus, kemudian ngeramal ini ngeramal itu, ya bener, ramalannya itu bener. Wes, tidak berdosa menghukumi orang ini adalah maksiat. Ini maksiat, membuka aurat maksiat. Jangan lalu karena ramalannya benar lalu dianggap wali. Oke, terserah. Kalaupun itu wali beneran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya sebagai orang yang ingin ikut Nabi SAW yang menghukumi apapun berdasarkan standar yang diberikan Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak pernah mentoleransi seperti orang-orang seperti ini. Kemudian la ya'riful wali illa wali, tidak tahu wali kecuali wali. Katanya tidak tahu wali kalau lah apa anda wali. Yang jelas standar untuk menghukumi orang wali atau tidak wali adalah kalau dia beriman dan bertakwa. Wes, itu Allah SWT yang berfirman. Ukuran yang membuat Allah SWT disebut wali itu seperti itu. Bukan yang tidak sholat ngaku wis sholat, yang tidak puasa aku poso batin. Dengkulmu tuh. Itu tadi ya tanggapan dari Prof. Zahro. Prof. Zahro ini udah beberapa kali ya mengomentari Weldo, artinya beliau juga mengamati penyimpangan Weldo di sosial media untuk membentengi akidahnya umat Islam. Masya Allah, tentu berpengaruh sekali ya kalau perkataan seorang profesor, perkataan seorang ulama. Tentu juga sangat berpengaruh jika MUI turun tangan ya, MUI daerah lah yang dekat sama Weldo itu kan. Weldo tinggalnya di mana ya, di situ kan pasti ada pihak MUI daerah yang bisa saja mengambil tindakan untuk mencegah Weldo ini. Bukan masalah di penjara atau tidak di penjara, itu bukan urusan kita. Yang menjadi persoalan adalah stop Weldo agar tidak lagi dia menistakan agama Islam. Masa iya kita diem ketika agama Islam dinistakan? Apalagi Weldo ini sudah semakin sangat mengkhawatirkan ya. Dia udah berhasil mempengaruhi orang untuk bisa diundang di acara Maulid Nabi. Maulid Nabi itu mulia teman-teman, karena Maulid Nabi itu adalah berbahagia atas hari kelahirannya Nabi. Yang menjadi terlarang ketika mengekspresikan atas hari kelahiran Nabi dengan kemaksiatan ya, termasuk mengundang Weldo guling-guling di acara Maulid Nabi, dilantunin sholawat juga, ya Allah, dipantatin juga jamaahnya di sana. Ya inilah yang membuat terlarang. Para pendukungnya pasti nanti bilang Weldo ini kan waliullah ya, jadi terserah lah, kan dia waliullah. Lah lantas kalau memang benar Weldo itu waliullah, apakah karena kewaliannya dia boleh menistakan agama Islam, merendahkan ajarannya Rasulullah, dianggap sebagai ajaran anak-anak, guling-guling di acara Maulid Nabi, ngepantatin jamaah? Itu boleh wali seperti itu? Udahlah, pakai akal kita sebagai manusia. Kembali lagi, lihat baik-baik siapa suri tauladan kita. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.